Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar lagi. Kali ini kita belajar untuk unboxing saham yang besok siang ya, tanggal 8 akan IPO, yaitu saham CHIP atau PT Pelita Teknologi Global. Nah, ini menarik ya, emiten CHIP ini, karena ini kalau dilihat dari kinerja keuangannya, meskipun dia baru berdiri di 2017, 2000 ya 5 tahun ke bawah lah ya, tapi kayaknya prospeknya tanda tanya ya, apakah menarik untuk kita koleksi dalam jangka waktu yang lama atau bagaimana. Nanti kita ekspor juga kira-kira bisnis dari si emiten ini kayak apa gitu ya. Nah, semua informasi itu ada di dalam yang namanya prospektus perusahaan ya. Jadi buat perusahaan-perusahaan yang mau go public, nyari dana retail, itu wajib menuangkan segala macam informasi terkait peluang maupun resiko bisnisnya di dalam prospektus ini. Jadi kalau Anda mau cari rezeki dari saham-saham yang Anda tanam, ya Anda harus baca nih prospektus ya, untuk mempertanggungjawabkan rezeki yang Anda cari gitu ya. Jadi jangan sampai ngakunya sebagai nyari rezekinya di pasar saham tapi beli kucing dalam karung, tidak mau mengeksplor perusahaan yang sahamnya Anda beli. Oke, jadi kita akan belajar mengunboxing saham IPO yang ini adalah saham kedua yang saya coba investasi. Bahasa kerennya investasi ya, padahal sih paling cuma 100-200 ribu doang. Ini adalah ya serial edukasi untuk mengenal pasar modal aja ya. Saya juga awam, jadi sama-sama belajar, bukan pemain kawakan gitu ya. Saya baru ya hitungan seminggu 2 minggu belajar aplikasi saham, belajar di Stockbit, belajar gimana caranya ikutan beli saham yang IPO gitu ya. Jadi buat teman-teman yang awam, ayo kita belajar bareng, saling support buat sama-sama membedah biar kita nggak beli saham dalam karung gitu ya. Oke, next. Nah, sebagai background kenapa sih kita harus mulai mengenal tentang investasi di pasar modal, karena ini ya, kok balik lagi. Nah, ini kayak gini, ini buat motivasi bahwa dari berbagai jenis instrumen investasi, maka pasar saham ini memang menjanjikan peluang return yang lebih besar dibandingkan dengan media investasi lainnya gitu ya. Ada ditaruh di bawah bantal, deposito di emas. Nah, ini investasi di pasar modal ini memang membuat bisa peluang lebih banyak return, dan yang kedua adalah kita tertrigger untuk belajar terus gitu ya. Kemarin kita ekspor saham yang berbau-bau emiten perkayuan, jadi kita juga harus tahu tren global dari industri karyu ya, carbon trading, kemudian masa depan hutan, nah yang gitu-gitu ya. Jadi ada sisi nilai positifnya kalau kita belajar investasi di saham. Sekarang kita ekspor tentang yang terkait dengan perusahaan teknologi nih ya. Ini perusahaan yang ada hubungannya dengan SIM card, dengan transaksi digital ya. Masa depan kita akan semakin terdigitalisasi. Nah, prospeknya gimana ya, itu salah satu nilai plus kalau kita mulai tersadarkan untuk belajar literasi keuangan investasi saham di pasar modal. Oke, jadi ini nih motivasi awal ya, biar kita mendapatkan return yang lebih menarik gitu ya, lebih gede dibandingkan dengan duit kita ditaruh di celengan doang gitu. Yang kedua adalah kita sudah bikin statement mission gitu ya. Misinya kita akan belajar bagaimana untuk jangka panjangnya, ini sebagai long term project,
siapa tahu nih nanti 20-30 tahun ke depan saham-saham yang kita punya bisa memberikan gaji dari dividen. Ya sekarang sahamnya masih 100 perak, 200 perak, tapi kalau kita rajin nabung, nah, kita harap bisa kecipratan nih dari dividen yang ada di pasar saham yang sebanyak 226 triliun ini. Ya, lihat nih. Laba Bank Mandiri tahun ini, tahun kinerja 2002 itu 41 triliun. Ini kalau kita nabung saham Bank Mandiri dari dulu kala, dari sejak muda, dari SD, SMP gitu ya, udah bongkotan, udah mulai ubanan, mungkin kita udah gak pusing gitu ya, kecipratan terus dari 41 triliun yang nanti akan jadi dividen. Jadi buat teman-teman yang main saham, ya mulailah beralih bahwa long term visionnya adalah biar gajian dividen ini. Kalau cuan dikit, tabungin ke saham-saham yang memang blue chip lah, yang tiap tahun bisa memberikan dividen. Kalau kita nggak punya motivasi ini, ya kita akan terjebak di trading doang ya, trading yang akhirnya hanya orang-orang jenius saja yang bisa bertahan, sisanya si investor culun pada bertumbangan. Terlepas dari polemik investasi di pasar modal itu halal dan haram, kalau motivasinya ngejar ke sini gajian dividen, insya Allah ini aspek kehalalannya itu lebih bisa dipertanggungjawabkan di akhirat kelak gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar tentang saham IPO, di mana strukturnya seperti ini ya. Si chip itu dia akan menjual 200 juta lembar di harga range-nya 100. Ini udah penjatahan sih ya. Jadi harganya 160. Jadi besok tinggal IPO aja di pasar, di floor marketnya itu bakal naik atau turun. Aduh. Ini apa nih? Ini kayaknya konflik ya. Taruh. Oh, ini dia. Nah, jadi di Februari ini ada beberapa perusahaan yang go public yang saya cukup tertarik, yaitu si Pelita Teknologi Global. Yang lain ya karena kita dananya dikit, kita pilih aja nih dari beberapa yang IPO ya. Bisa dicek di aplikasi Stockbit di menu IPO-nya, mana yang bakal kita hunting, prospektus atau profiling dari masing-masing perusahaan ini ada di situ. Jadi di sini peluang investasi pasar perdana. Nah, jadi kita coba nih peluangnya nih bikin apa namanya? Bikin nambah pinter atau enggak. Yang penting sih belajar ya, bukan cuannya lah. Cuan mah mungkin nantilah. Kalau udah jago baru cuan. Kita belajar dulu gimana mengenal pasar perdana itu apa gitu ya. Nah, jadi pasar perdana itu ya seperti ini, perusahaan yang tadinya dimiliki perorangan terbatas dijual ke publik sebagian sahamnya. Berapa persen? Nah, di sini nanti. Mana ya? Nah, dia menjual 24% sahamnya kepada publik. Jadi sisanya 80% dia bakal tetap dimiliki oleh para pendirinya. 24% inilah yang akan kita incer buat jadi project gajian dari dividen gitu ya. Kira-kira begitu rule gamenya lah di project yang di channel yang saya bikin ini. Tujuan jangka panjangnya adalah ngincer dividen dari 226 triliun yang ada di pasar modal. Masa nggak kebagian? Oke, nextnya, nah jangan lupa tetap kita berpedoman kepada ini nih, harus kita ingat bahwa di pasar modal itu nggak cuma lihat angka naik atau turun gitu ya. Kemarin kita udah lihat IPO-nya saham si Wijaya Timber itu yang digadang-gadang fundamentalnya bagus, banyak yang minat, over subscribe sampai 340 kali. Ternyata di
minggu awal-awal IPO itu malah harganya di makin turun. Nah, ini di sini ya. Nanti kita bahas tentang IPO-nya si FWCT. Kenapa malah investor culunnya dimakan sama bandar gitu ya. Harganya tuh makin turun, makin turun, makin turun. Jadi ini harus kita sadari bahwa kita nyemplung ke pasar saham, awas banyak predator yang ganas gitu ya. Kalau predatornya lagi keluar ya kepaksa kita ngumpet dulu lah gitu ya. Selamatkan dulu, jangan kepancing sama situasi. Nah ini nih, lihat nih. Ini nih ketika predator-predator di pasar saham setelah IPO malah seperti ini. Saya ngamatin dua saham nih. Ini saham personal alih daya. Ini kenapa saya interest mulai belajar saham, karena saya dapat gratis nih ya. Ini adalah saham anak perusahaannya Koperasi Kantor sebagai anak perusahaan gitu ya. Jadi modalnya mendirikan perusahaan ini diambil dari simpanan anggota koperasi. Nah, saya sebagai anggota koperasinya dapat saham si personel alih daya. Nah, ini harganya nih bisa dilihat ya, dari sejak IPO dia naik. IPO-nya di 100 perak, sekarang di 160 atau 170. Ini labanya paling cuma berapa miliar lah, cuma di bawah 4 miliar. Sementara saham Wijaya Cahaya Timber ini labanya di level 20 miliar. Tapi ini dikadalin nih ya. Sejak IPO di 160, dia malah dibikin turun nih. Kenapa? Nah, ini saya curiga ya. Ini nih si bandar ini lagi makan investor trader culun yang kemarin ikut IPO. Karena ini perusahaan mungkin bagus, jadi ya kasar-kasarnya dicoba diturunin biar si investor culun retailnya pada ngelepas. Nah, nanti kita lihat 1-2 bulan ke depan ini saham si Wijaya Cahaya Timber ini bakal kayak apa ya. Prediksi saya sih ini bakal ngalahin harga si personel alih daya, karena secara keuangan, secara prospek bisnis kayaknya ini lebih bagus ya, lebih ada ekspor USD-nya daripada ini sebagai makelar outsourcing doang. Ini contoh ya, contoh kenapa kita harus hati-hati untuk yang di gambar 2 ini nih ya. Kita udah ngamatin saham IPO yang prospek, tapi ternyata di minggu-minggu 1-2 minggu setelah IPO bikin di luar prediksi kita gitu ya, sehingga orang ya tergoda untuk ngelepas, padahal sahamnya lumayan bagus menurut saya untuk di hold lebih lama dibandingkan si saham personal alih daya ini. Oke, kita kembali ke laptop untuk fokus ke chips saham prospektusnya Pelita Teknologi Global. Jadi dari proses IPO besok adalah finalnya, final manggungnya, langsung kita akan ikutin harganya nih bagaimana, akan kayak apa ya. Ini perusahaannya baru ya. Kalau kita lihat company profile dari ulasan di YouTube NH Korindo, ini bagus nih ulasannya, summary-nya saya oke juga nih. Jadi perusahaan didirikan 2017, ini baru bener ya. Jadi sebagai perusahaan teknologi baru berdiri, fokusnya ke teknologi informasi dan industri smart card. Kemudian 2020 dia mulai jualan ke operator seluler. 2001 juga mulai dapat customer ya. 2002-nya dia mulai ekspansi gitu ya. Mulai punya mesin sendiri, mulai ya menata gitu mungkin ya. Dan nanti kita ekspor nih, jelasnya gimana. Sampai akhir 2001 perseroan menjadi pemasok terbesar untuk pemenuhan produksi SIM card, scratch cards dan fulfillment dari Hutchinson 3 yang merupakan operator seluler. Nah, ini juga nanti kita lihat nih apakah dengan jadi pemasok SIM card ke operator seluler ini prospeknya kayak apa gitu.
Nah, ini adalah ini sekalian kita edit teman-teman ya. Ini masih ada yang kurang nih. Nah, ini adalah prospektusnya ya, untuk jumlah yang ditawarkan 2 juta lot atau 2 juta dikali 100 lembar, 200 juta saham, 200 juta lembar saham, 24 atau 25% ya. Harganya ya udah di state saya udah pesen, cuma dapat berapa lot aja di harga 160 ya. Penjatahan udah selesai, besok distribusinya juga udah. Nah, besok lah ini nih tanggal IPO di 8 Februari. Nanti kita lihat ini apakah akan lebih tinggi dibanding 160 ini atau justru nyungsep lagi. Ini profil bisnis tadi udah kita ulas dikit, bergerak dalam bidang aktivitas konsultasi dan perancangan Internet of Things. Nah, ini yang menarik ya. Ini perancangan Internet of Things dan industri smart card. Nah, ini peluangnya nih. Ini menarik untuk kita kaji lebih dalam karena ke depan transaksi digital kan makin tinggi gitu ya. Ada naik angkot pakai Jaklingko, naik apa namanya kereta pakai e-money. Nah, ini mungkin bisa peluang-peluang yang bisa diraih dari si perusahaan berbasis teknologi smart card ini. Lini bisnis. Nah, lini bisnisnya ternyata si pelita teknologi global ini ada connectivity solution. Di sini yang terkait SIM card, kemudian ada IT solutionnya. Di sini IT solution kalau di prospektus dia ngincernya di Internet of Things, kemudian ada ini jualan core apa nih, solution for core banking ya. Ini transaksi dengan BCA nih, meskipun masih di bawah 1% ya dari total perusahaan. Tapi ini yang menarik ini ya, untuk connectivity solution, si chip ini dapat orderan dari Hasinchen gitu ya. 90% revenue-nya dia menjadi pemasok SIM card gitu. Nah, apakah kedepannya dia bisa juga support ke operator lain di luar si Indosat Hasinchen ini? Oke, ini sekilas tentang lini bisnis. Jadi dia ada dua gitu ya, baru dua karena dia baru berdiri di 2017. Nah, ini juga nih ada tracking device. Ini tracking device kalau di perusahaan logistik mungkin bisa disematkan gitu ya. Misalkan sekarang ada kurir-kurir yang masih pakai handphone, mungkin nanti di armada truknya, armada motornya mungkin bisa juga tuh ya. Mungkin ke depan tidak terbatas di SIM card yang nempel di gadget saja gitu. Atau misalkan untuk di perbankan ini bisa SIM cardnya diaplikasikan di mesin-mesin IDC itu ya, mesin gesek buat bayar-bayar. Kayak misalkan sekarang GoFood yang jualan-jualan kan pakai juga tuh. Nah, itu juga sebetulnya peluang juga tuh. Mungkin masuknya ke sini kali ya. Dia di SIM card di sini, dia masuknya ke sini nih. Karena dia berhubungan dengan si operatornya untuk kartu IDC. Ya, ini yang menarik buat saya bahwa basis lini bisnisnya ini benar-benar related dengan pola digitalisasi transaksi di masa depan. Mau ini sama ya? Ini sama lah, jadi hancur begini ya. Kita edit dulu teman-teman. Lini bisnis. Oh, ini salah kali. Yang ini harusnya di sini. Nah, ini semua ada di prospektus emiten sebetulnya. Cuma saya sengaja bikin gini biar agak belajar ngeekspor ini dalaman perusahaannya apa sih gitu ya.
Ini udah ya. Sekarang yang kedua, tadi yang pertama yaitu SIM card, ini ke operator seluler. Yang kedua di sini Enterprise Software Solution. Nah, di sini sih katanya dia ada kontrak dengan BCA, Core Banking dan Open Source System ya. Cuma ini masih kecil kontraknya, tapi dapat kontrak dari bank selevel BCA aja berarti ya ada prospek kedepannya gitu ya. Karena untuk masuk ke perusahaan-perusahaan gede pasti susah gitu. Supply Chain Solution, ini apa nih, jasa manajemen untuk solusi rantai pasokan dan distribusi. Nah ini kalau perusahaan yang distribusi barang, supply sembako misalkan ya, dari jualan cabe misalkan dari daerah diantar ke Jakarta, itu kan nggak boleh telat. Nah trackingnya nih bisa pakai ginian ya, supply chain solution. Warehouse managed service, ini nggak ngerti lah, nanti kita ini skip aja karena saya juga nggak terlalu paham ya. Tapi karena ini berbau-bau tracking kelihatannya agak ketangkep gitu ya. Kita butuh update informasi kalau ngirim paket, misalkan paketnya udah sampai kemana, ada di mana. Nah ini ada di sini nih, di dalam si SIM cardnya itu. Connectivity Solution, nah ini contoh untuk yang lini bisnis yang berhubungan dengan SIM card ya. Lini usaha ini merupakan lini usaha berbasis smart card, di mana perseroan menawarkan produk seperti SIM, subscriber, identity, modul card. Kartu yang digunakan untuk menghubungkan sebuah perangkat ke jaringan telekomunikasi. Umumnya dipakai pada telepon genggam. Nah, berarti umumnya pada gadget, pada HP. Yang tidak umumnya itu yang tadi, pada mesin EDC. Kemudian satu lagi nih, misalkan nih ya, bagi-bagi BLT tuh ya, Departemen Sosial bagi BLT. Ini sekarang udah pakai SIM card juga ya. Jadi dia diinjek ke nomor si SIM cardnya. Jadi langsung dedicated ke nomor uang digital gitu. Ini salah satu prospek sebetulnya ya. Prospek jutaan orang dapat BLT tiap tahun datanya ganti. Nah ini bisa nih kalau pinter nih si perusahaan chip, dia bisa nempel ke Departemen Sosial kali ya, kali. Oke, kira-kira ini ya. Kalau ini mah kayaknya kita mudeng lah. Yang berhubungan dengan SIM card, ada operator sekarang pengguna customernya seluler mungkin lebih dari 200 juta. Jadi 200 juta itu jadi sekian persennya itu jadi peluang oleh si perusahaan ini. Ada SIM card, ada pulsa ya yang digosok-gosok. Ini fulfillment apa nih? Pengepakan, cetak kemasan, dan media cetak lainnya untuk produk kartu seluler. Oh iya ya, bungkusannya lah gitu ya. Jadi kalau SIM cardnya ini dalamnya dibungkus sama informasi-informasi produk knowledge-nya kali ya, kayak gitu. Kalau ini untuk isi pulsa. Untuk yang nomor 1, nah ini dia. Waduh, ini juga masih numpuk ya. Ini gimana maksudnya nih? Kita ngelihat ke prospek. Nah, saya tertarik di sini ya, prospek usaha di negara kita. Tingkat transaksi digitalnya makin naik karena penetrasi yang pegang selulernya juga makin naik ya. Ini trennya naik. Ini sama kayak tadi. Nah, peluang ke depan adalah ini nih yang terkait dengan Internet of Things. Internet of Things itu artinya semua sisi kehidupan kita itu bisa diakses melalui jaringan internet. Nah, misalkan saja nih smart house ya, smart home, rumah pintar, rumah yang bisa kita pantau dari jarak jauh. Misalkan kita lagi mudik ya, mau mantau rumah, lihat CCTV-nya, lihat
lampu udah dimatiin atau belum, atau mati sendiri. Nah ini bisa dimanfaatkan dari si smart card ini gitu ya, yang terbiasa dengan remote apa namanya, di remote dari jarak jauh pasti membutuhkan smart card ini. Oke, nah ini sama lah ya. Ini kenapa sih saya tertarik dengan IPO-nya si Chip? Nah ini karena dia menjadi pemasok terbesar dari operator seluler Tri. Kemudian juga dia dapat orderan dari BCA, meskipun nanti persentasenya masih minimalis. Oke, ini juga sama nih. Oh ya, ini yang paling menarik adalah di sini. NFC. NFC ini yang itu tadi ya, yang buat transaksi perbankan. Jadi kalau e-money gitu ya, buat e-tol, nah adanya di sini nih. SIM card ini tidak hanya buat telepon seluler, tetapi smart card ini juga bisa buat dompet digital. Ini juga menarik juga nih, peluang buat si perusahaan ini buat memperluas pangsa pasarnya. Mungkin seperti itu ya, karena ini ada teknologi smart card ya, apalagi sih kalau nggak berhubungan dengan transaksi digital. Kemudian juga kartu akses. Nah, ini kartu akses nih, kalau Anda pernah ke gedung-gedung perkantoran, kalau jadi tamu gitu kan, suka ada harus ngetap gitu ya. Nah ini juga peluang, kalau satu gedung ada 1000-2000 karyawan yang aksesnya pakai tap kartu elektronik yang ada chipnya, itu juga bisa jadi peluang ya. Mikro dan makro payment ini yang tadi ya, ini buat warung-warung nih, warung-warung kecil yang nanti misalkan kalau di Jakarta kan anak sekolah dapat misalkan apa namanya, kartu pintar ya. Nah itu juga jadi sasaran si smart card ini. Tapi kartu pintar itu biasanya kerjasama dengan perbankannya ya, yang ngeluarin banknya, nanti perusahaannya ya harus connect ke perbankannya untuk makro payment atau micro payment. Kartu kredit juga, kartu kredit udah agak jarang ya. Semua kartu yang menggunakan pengaman data dan atau komunikasi. Nah, di sini sebenarnya peluang masa depannya ya ada di transaksi digital. Kalau saya ngelihatnya di sini nih, ya, naik angkot gesek pakai e-money, naik kereta gesek juga pakai e-money, beli bala-bala beli gorengan juga mungkin suatu saat bisa ya digesek gitu. Buat anak-anak yang dapat apa namanya BLT. Waduh, ini apa nih? Oh, ini adalah kejadian penting. Kejadian penting itu artinya era-era di mana perusahaan itu bisa tumbuh secara cepat. Nah, kita lihat nih, dia baru 2017 berdiri gitu ya. Sekarang 2022 berarti ya masih 5 tahun gitu ya. 2018 sampai 2020 masih setup, baru di 2001 dan 2022 dia dapat customer, yaitu sebagai pemasok terbesar untuk SIM card, stretch card apa nih? Fulfillment kepada Hutchison Indonesia, operator seluler Tri. Ini 2001 sebelum Tri dan Indosat merger ya. Setelah merger berarti ini peluang dia dapat orderan lebih gede karena Indosatnya juga gabung, bisa jadi nanti makin gede lagi gitu ya, karena yang jadi induk dari proses merger itu si Indosat dibeli sama Hutchison Tri gitu ya, jangan lupa. Yang jadi yang punya Indosat adalah Hutchison ya gitu. Cuma mereknya karena udah value di masyarakat lebih apa namanya, lebih ada nilainya,
Indosatnya yang dipertahankan di depan, Hutchinson sebagai pemilik ya di belakangnya gitu ya. Oredo masih nempel. Belum dihilangin Oredonya. Oke, ini adalah penawaran umum jadwal saham awalnya. Jumlah saham awal ini di 600, ini kurang jelas ya. Awalnya 600 juta, nanti setelah IPO menjadi naik 200 juta saham. Nah, nanti masyarakat di sini 200 juta 24% ya. Ini yang akan kita incer untuk turut serta gajian dividen dari 24% ini. Oke, ini sebelum IPO, ini sesudah IPO. Ini apa nih ya? Kok ada ini sih? Pemegang saham. Oh, ini. Oke. Save dulu. Lanjut ya. Jadi nanti setelah IPO, posisi dari pemegang sahamnya akan ada 8 bagian ya. 24%-nya masyarakat. Nah, yang menarik ini teman-teman ya. Jadi kalau buat hunting IPO apakah perlu jangka panjang atau enggak, kita harus lihat dulu nih. Ini skala perusahaannya nih kecil, menengah, UMKM atau gimana gitu ya. Karena sekarang perusahaan-perusahaan yang kecil pun boleh IPO. Nah, kita yang jadi investor culun karena nggak membaca dalaman prospektus, main hajar aja, ikutan beli, ikutan apa. Hati-hati gitu ya. Kalau kita nggak secara mendetail, mendalami ini perusahaan, skala perusahaan gimana. Ini perusahaan cuma punya 16 karyawan gitu ya. Kayak gini nih, 16 karyawan, kemudian komposisinya 50 tahun ke bawah ya, masih muda lah ya. Cuma memang untuk perusahaan teknologi mungkin karyawan tetapnya memang dikit kali ya, outsourcing semua. Jadi ini saya kurang paham juga nih untuk angka 16 karyawan dengan skala perusahaan seperti itu, apakah termasuk bagus, wajar atau gimana. Karena untuk perusahaan teknologi ya memang dikit-dikit ya, karena dia kandelin dari outsource gitu. Ini cuma sekedar bahan pertimbangan aja untuk menentukan nanti kita harus nambah sahamnya ataupun cuma beli habis itu kita jual. Wait and see gitu ya. Oke, nah ini jatah saya nih. Jadi kemarin saya order cuma dapat 84 lot saja dengan total modalnya 1,3. Nah, jadi bayar SPP di saham kedua yang IPO ini mulai naik. Kalau sebelumnya 200.000, sekarang 1,3. Nah, ini kemarin ya si Wijaya Timber yang secara fundamental bagus. Kenapa dia bagus? Karena labanya ini di atas 20 miliar sehingga oversubscribe sampai 344 kali. Apakah nanti saham chip juga bisa oversubscribe berapa kali gitu ya? Nanti besok kita ulas lagi. Nah ini nih. Ini seru nih ya, memperhatikan ngamatin perilaku di pasar modal dari saham yang IPO ini. Gimana tabiat si bandar yang jadi predator investor culun yang malas baca prospektus gitu. Oke, kita akan sedikit ulik-ulik angka. Nah, ini dia. Jadi posisi laporan keuangan untuk sisi aset nih seperti ini ya. Jadi di 2020 dia baru berdiri, 2001 baru nongol angkanya ya. 2001 Desember, 2002 ini adalah posisi Juli ke Juli ya. Kita lihat nih, ini dari sisi total aset ya, ada lonjakan di 2022 periode Julinya.
Current asetnya ada 44 miliar, fixed assetnya aktiva tetap ada 15, ini fixed assetnya kemungkinan mesin-mesin produksi ya. Kemudian non current asetnya 1,4. Total asetnya ada 61,2 miliar di Juli 2002. Di sini piutang paling gede nih 32,9 sendiri ya. Oke, ada uang muka 9 miliar. Jadi di 2002 ini dia mulai naik nih. Kenapa? Karena mulai dapat orderan dari si Hutchinson 3. Ya, di 2002 berubah nanti ke Indosat. Jadi ada perubahan juga nanti ya. Di 2002 akhir mungkin apakah orderannya nambah atau ada operator baru yang juga jadi customer dia. Nah, ini kita buka nih dari aset lancar, kita coba ekspor ya. Untuk piutang dari 44 ini, piutangnya 32,9, inventorinya 2,5, uang muka 9 miliar. Karena ini current aset harusnya ya, bukan current liabilities. Aset lancarnya 44,6. Untuk cash and bank dikit banget ya, 130 juta doang ini. Coba kas dan bank 130 juta. Ini ya, kas banknya posisinya 37 cash on hand 37 juta. Simpenan di banknya ada berapa nih, 90 jutaan ya, 93,2. Kasnya dikit banget sih. Jadi ini yang harus kita lihat nih, perusahaannya nih duitnya banyak atau enggak ya. Jadi kalau bagi dividen bakal banyak atau enggak ini dari kayak gini nih. Kalau cashnya dikit ya berarti dimakan banyak gitu ya. Labanya dibagi-bagi buat internal dulu, bagi dividennya jadi cuma dikit. Oke, ini kas dan bank. Nah, ini piutang. Piutang itu kalau kita jual belum dibayar, sisanya adalah piutang. Piutangnya 32,8 ini ke Indosat Ooredoo di 2022 karena ini adalah customer paling utama dari si chip ini ya. Kita lihat dari sisi agingnya, berdasarkan umur, piutang lancarnya 25,5 miliar, jatuh tempo dalam 1 sampai 30 hari 7,9. Oke, 33,024. 33,024. Bad debt-nya 98 juta. Oke, piutang tidak tertagihnya cadangannya ini segini ya. Jadi lancar tidak lancar, jatuh tempo belum ada yang lama karena ini kan baru 2 tahun ya, jadi masih aman lah ya. Apalagi ini customernya ke Indosat, perusahaan besar, kayaknya nggak mungkin ngemplang gitu ya. Jadi aman lah dari sisi piutang usaha. 34,5 miliar ini kemungkinan ya 90 sampai 95% bakal tertagih. Nggak akan jadi bad debt ya, kecuali kalau ada kartu yang rusak kali. Oke, jadi piutang usahanya oke, aman lah ya. Cadangannya cuma 98 juta saja. Persediaan kartu, karena kalau jasa aplikasi segala macam kan itu nggak nyetok ya. Yang dia nyetok cuma buat hubungannya dengan SIM card saja. 2,3 miliar, tidak banyak yang bisa kita eksplor. Nah, sekarang utang nih. Ini utang nih agak gede ya. Hutangnya tiba-tiba naik nih dari 2020, 2009 66,9, di 2021
21 naik ke 101 miliar. Ini kemungkinan karena ekspansi buat beli mesin ya. Jadi posisi utang terhadap kewajiban lancarnya memang agak gede nih ya. Hutang karen hutang lancarnya di 100 miliar, sementara aset lancarnya tadi berapa ya? 40 nih ya. Jadi ini kondisi aset lancarnya lebih kecil dibanding hutang lancar. Agak kurang bagus untuk sisi ini ya. Utang bank jangka panjang, utang usaha, kebanyakan nih hutangnya ke long term liability sih, 48 sekian ya. Sisanya banyak nih. Coba ada apa aja nih. Nah, utang kepada pihak ketiga, ini utang vendor ya, 10,7. Nah, ini saya nggak terlalu eksplor lah, karena ini memang baru ya, kepaksa ngutang lah. Makanya dia IPO, jangan-jangan buat buat bayar utang nih IPO-nya. IPO 36 miliar buat bayar utang gini. Ini ekuitasnya seperti ini, cuma 15 miliar di Juli ya. Jadi nanti buat menentukan nilai bukunya ya berbasis kepada angka 15 miliar ini. Profit and loss. Nah, untuk profit and loss karena dia penjualannya nih ya, mayoritas dari Indosat dapat 56 miliar, ini lumayan juga ya. Labanya sekitar berapa nih? 5 miliar selama 7 bulan di 2022. Jadi kenaikan labanya oke banget, cuma masalahnya apakah ini akan tiap tahun gitu ya seperti ini, atau cuma one time kontrak saja gitu. Itu juga harus kita cermati gitu ya. Oke. Nah, kita explore dari sisi penjualannya teman-teman. Jadi untuk penjualan ini mayoritas nih dia dari satu pelanggan doang nih, 56 miliar. Jadi pelanggan selain Indosat dia belum punya gitu ya. Dari total penjualan 56,6, 56,4 itu dari kontrak dengan Indosat gitu ya. Oke, ini agak-agak patut diwaspadai, karena kalau Indosatnya putus kontrak ya wassalam juga. Dia kehilangan pelanggan utamanya gitu ya. Ini resiko gitu. Wah, kenapa nih? Ini. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, ini detailnya ya. Jadi 2021 dia baru dapat kontrak dari Hutchinson. Di 2002 karena merger maka tercatatnya sebagai Indosat gitu ya. 66 ke 56. Harusnya sih naik ya. Untuk 7 bulan ini 56, ini setahun 66. Ya mungkin sama kali kontraknya nih, masih di sekitaran 66 miliar. Tapi karena ini hampir di 90% dari satu customer pelanggannya, maka 99 malah ya, 99,6% adalah kontribusi dari si Indosat Ooredoo ini. Untuk ke BCA masih di bawah 0,5 ya, masih enggak terlalu signifikan, cuma segini nih, cuma 200 juta, di bawah 200 juta kontrak dengan si BCA. Dengan Indosat 56 miliar sendiri. Nah, itu yang harus kita lihat, bahwa dari sisi resiko ya, karena 99,6% ini jualannya cuma ke satu pihak, maka ini yang harus diperhitungkan nih, karena ada resiko ketergantungan kepada pelanggan ya, berdasarkan analisa dari NH Korindo. Nah, ini yang harus diperhitungkan nih nanti
Apakah setelah IPO-nya harus ditambah atau begitu IPO naik langsung dijual? Yang gini-gini ini harus diperhatiin ya. Risiko utama ketergantungan kepada pelanggan, risiko usaha, ada risiko pasokan, kelangkaan tenaga kerja, kebakaran, persaingan, perkembangan teknologi. Risiko umum, politik ya, ini mas standar ya. Risiko bagi investor, risiko tidak liquid saham di bursa. Oke dah, sip. Oke, ini analisa yang lain ya. Analisa keuangan sih standar lah ya. Kita lebih tertarik kepada ininya sih, mengekspor lini bisnisnya nih, prospek ke depan gimana, karena nanti cerminan dari angka-angka ini baru 2 tahun, nggak terlalu bisa berbicara banyak gitu ya. Net profit marginnya masih 8,85%. Canon rasio, nah ini nih yang agak ini ya, hutang lancarnya dia lebih gede dibanding si current asetnya gitu. Ini masih ketinggian ya. Current ratio menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi liabilitas yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun gitu. Kemudian ini juga bunga terhadap EBITDA-nya juga karena utangnya banyak ya. Perusahaan memiliki kemampuan lebih untuk menjamin peluntasan utang ya, karena dapat kontraknya dari Indosat gitu ya. Jadi agak tercukupi lah, agak terjamin ngelunasin utangnya. Oke, oh ini masih yang itu ya, yang Wijaya. Oke, ternyata baru sampai situ aja teman-teman. Ini uang muka pembelian bahan baku ya, uang muka ke vendor ya, 9, utang itu utang ada utang pembelian bahan baku, ada uang muka pembelian mesin nih. Jadi dia beli mesin di 2022 ya, uang muka sewa uang muka aktiva tetap di 2022. Jadi di 2022 nih ada beli aktiva aset tetap 1,2 miliar, nambah mesin kayak ini. Uang muka penjualan, nah uang muka penjualan ini uang muka dari Indosat 6,7 miliar. Uang muka penjualan dia nongol di mana ya? Oke. Beban pokok, nah, saya nggak terlalu ini nih ekspor ya untuk beban. Nah ini dia untuk hitung-hitungan valuasinya, price to book value-nya ternyata memang di atas 1 ya, 2.7. Ini berdasarkan kalau asumsinya setelah IPO. Kalau dari data yang 2002 kita setahunkan dengan harga penjatahan di 160, laba per sahamnya segini ya, dan net income-nya nih kita setahunkan dari posisi Juli kita prediksi di 8,5, jumlah sahamnya masih 606, laba per sahamnya sekitar 14 perak gitu ya, sehingga book value-nya nih 25.6, sehingga price to book value-nya 6.24 gitu. Jadi ya termasuk mahal kalau book value-nya 25 dijual 160 gitu. Ketinggian sebetulnya gitu ya. Book value-nya cuma 25. Tapi kalau nanti asumsinya equity-nya udah nambah ya, ekuitasnya nambah karena ada injeksi 36 miliar dari IPO nih, net worth equity jadi 47, asumsi di 2023 ya. Sebelumnya kan 15 miliar ditambah 30 miliar dari dana IPO, maka book value-nya akan naik jadi 58 gitu. Ya masih diskon ke 160, masih ketinggian gitu ya. Price to book value-nya masih 2.7
masih over sih sebetulnya ya, tapi karena ada prospek di depan terkait dengan transaksi digital di smart card ini, makanya menjadi balancing atas nilai PBV-nya yang dianggap ketinggian gitu ya. Saya mungkin ngelihatnya seperti itu teman-teman ya. Ada prospek gitu, ini akan lebih bagus gitu. Oke, mudah-mudahan IPO besok dari 84 lot jatah ini bisa bagus gitu ya, nggak seperti si Wijaya Timber yang malah turun, ataupun saham apa ya, hari ini ada saham yang malah harga perdananya turun gitu. Nanti kita tambah-tambah lagi yang kira-kira kurang buat kita belajar bareng mengeksplor informasi-informasi saham berdasarkan prospektus dan ya apa namanya, informasi sana dari sinilah. Oke, jangan lupa kepada ini pesan moral kembali ya. Meskipun fundamental bagus, tapi ingat ada yang lebih ganas daripada investor culun. Waspadai predator ganas saat saham IPO. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.